Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Betapa kagetnya Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 akan kekejian Raja Rencong dari utara terhadap guru-gurunya. Akankah Wiro akan membalas kekejiannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Orang tua, aku berjanji untuk memecahkan kepalanya demi membalaskan sakit hatimu. Tapi orang tua, mengapa dia sampai melakukan kekejaman begini rupa terhadapmu? Nyanyuk Amber menghela napas dalam lalu menjawab, seperti Datuk Mata Putih, aku pun datang ke sini untuk menginsafkan Hang Kumbara dari kesesatannya. Tapi dengan ilmu yang kuajarkan kepadanya, Hang Kumbara menyerangku. Tubuhku berhasil ditotoknya, kedua tangan dan kakiku dipotong, kedua mataku dicongkel. Dalam keadaan tubuh masih tertotok, aku diseret ke sini dan leherku dirantai. Ketua manusia itu, belum pernah aku menemui manusia sejahat dia. Tapi apa pula sebabnya dia mempunyai niat jahat untuk melenyapkan seluruh orang-orang pandai yang kini berada di arena Topan Utara itu? Panjang kisahnya anak, panjang sekali. Kelak jika sama-sama ada umur, akan kututurkan padamu. Sekarang lakukanlah apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan jiwa orang-orang yang berada di arena Topan Utara. Wiro mengangguk. Sebelum pergi, dilepaskannya totokan di tubuh Nyanyuk Amber. Si orang tua itu mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, dia ingat sesuatu. Orang tua, kalau sekiranya tak dapat dicegah penghancuran arena Topan Utara oleh Raja Rencong, mungkin tempat ini turut musnah. Sebaiknya, kuselamatkan dulu kau ke tempat yang aman. Kau terlalu memikirkan diriku, anak. Tempat ini cukup jauh dari arena Topan Utara, tak akan sampai ambruk. Kau pergilah cepat sebelum terlambat. Mendengar ucapan itu, maka Wiro pun meninggalkan kamar itu dengan cepat. Arena Topan Utara. Ruangan ini penuh sesak oleh manusia. Di tengah-tengah terletak sebuah mimbar yang berdiri. Di belakang mimbar itu ialah Raja Rencong dari utara. Matanya menyorot memandang ke arah tamu-tamu yang hadir. Pada dasarnya, semua tamu itu terbagi atas dua golongan, yaitu golongan putih dan golongan hitam. Namun golongan putih telah terpecah menjadi dua, hingga dengan demikian semua orang pandai di situ terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama ialah golongan hitam yang secara mutlak tunduk dan berada di pihak Raja Rencong dari utara. Golongan kedua ialah golongan putih yang telah ditaklukkan oleh Raja Rencong, dipaksa untuk masuk serta menghadiri peresmian berdirinya Partai Topan Utara. Baik golongan hitam maupun golongan putih yang tersebut di atas semuanya telah masuk perangkap Raja Rencong dan dicekok dengan pil-pil kematian yang disuruh telan secara paksa oleh Raja Rencong pada saat mereka menyatakan diri bersedia masuk ke dalam Partai Topan Utara. Golongan putih yang kedua ialah yang sengaja datang ke Bukit Toba bukan untuk menghadiri peresmian partai, tapi untuk membalas dendam, untuk membalaskan sakit hati kawan-kawan mereka yang telah menemui kematian di tangan Raja Rencong dari utara atau di tangan anaknya.
Raja Rencong sendiri sudah mengetahui jelas akan golongan-golongan para tamunya. Dalam hati, dia tertawa. Tertawa karena dia tak peduli siapapun adanya para tamu itu. Apakah dari golongan putih ataupun hitam? Yang jelas, mereka semua sudah berada di tempat itu, yang berarti sudah masuk ke dalam perangkap mautnya. Raja Rencong melirik ke sebuah tombol merah yang terletak di kayu mimbar dekat tangan kanannya. Sekali dia menekan tombol ini, maka tubuhnya akan melesat ke atas, keluar dari ruangan tersebut lewat sebuah celah yang terbuka secara otomatis. Sedang pada detik itu pula, lantai arena topan utara akan longsor ke bawah dan atapnya runtuh. Begitu semua orang tertimbun hidup-hidup, maka seluruh arena topan utara akan meledak, hingga jangan diharapkan satu nyawa pun bisa selamat dari tempat itu. Setelah memandang berkeliling, maka Raja Rencong dari utara pun membuka suara. Saudara-saudara sekalian, pertama sekali, aku Raja Rencong dari utara mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan saudara-saudara. Serta dengan ucapan terima kasih itu, aku sampaikan pula permohonan maaf. Karena mungkin penyambutan dan layanan terhadap saudara-saudara kurang memuaskan. Dan juga minta maaf karena peresmian berdirinya Partai Topan Utara ini tidak disertai upacara dan pesta besar-besaran. Saudara-saudara sekalian, dalam mendirikan Partai Topan Utara ini, aku sama sekali tidak melihat kepada asal-usul saudara-saudara atau menilai golongan mana adanya saudara. Bagiku, jika saudara-saudara sudah mau datang dan hadir di sini, maka berarti saudara-saudara semua sudah masuk jadi anggota Partai Topan Utara. Ucapan ini membuat tokoh-tokoh silat golongan putih yang datang untuk menuntut balas kematian kawan-kawan mereka menjadi gelisah. Dan di antara kegelisahan itu, maka melesatlah ke atas arena 4 sosok tubuh. Mereka adalah Panglima Sampono, Datuk Nan Sabatang, Lembu Ampel dan Seberang Lor. Sementara 3 orang kawannya berdiri berjejer, maka Panglima Sampono maju ke hadapan mimbar. Suasana di arena menjadi sesunyi di pekuburan. Manusia-manusia tak tahu aturan, bentak Raja Rencong marah sekali. Perbuatanmu naik ke depan mimbar merupakan penghinaan besar bagi semua anggota partai yang hadir di sini. Raja Rencong, menyaut Panglima Sampono. Kami berempat ke sini bukan untuk masuk partaimu, tapi untuk minta pertanggungjawaban atas kematian sobat-sobat kami, tokoh-tokoh silat golongan putih. Kalau begitu, berarti kalian ingin segera menyusul mereka, tukas Raja Rencong. Dia berpaling ke arena sebelah timur dan berseru, 4 tombak sakti, lenyapkan pengacau-pengacau ini. Baru saja seruan Raja Rencong berakhir, maka melompatlah 4 orang berpakaian ringkas hitam. Tampang-tampang mereka galak, buas, dan mengerikan. Dalam kejap itu pula, 4 buah tombak menderu ke arah kepala Panglima Sampono dan ketiga kawannya. Pertempuran antara 4 tombak sakti melawan Panglima Sampono, Datuk Nan Sabatang, Seberang Lor, dan Lembu Ampel berjalan seru sekali. Kedua belah pihak agaknya berimbang. Serangan-serangan datang silih berganti. Namun, walau bagaimanapun seimbangnya satu pertempuran, pada suatu saat tertentu pasti salah satu pihak akan menjadi pecundang. Setelah bertempur hebat selama 15 jurus, maka korban pertama pun robohlah. Korban pertama ini orang ketiga dari 4 tombak sakti, meregang nyawa di ujung pedang Seberang Lor. Panglima Sampono kemudian berhasil pula merobohkan orang kedua dari 4 tombak sakti, hingga dengan bertempur kini adalah Datuk Nan Sabatang dan Lembu Ampel melawan orang ke-1 dan ke-4. Tingkat kepandaian Datuk Nan Sabatang dan Lembu Ampel hanya sedikit lebih rendah dari Panglima Sampono. Maka setelah 5 jurus lagi berlalu, kedua orang terakhir dari 4 tombak sakti itu pun menemui ajalnya pula. Raja Rencong dari utara marah luar biasa. Tongkat baja hijau, majulah untuk menghancurkan 4 bang rendah ini. Sekelebat,
sosok tubuh berpakaian hijau melesat ke atas arena. Orang ini berbadan tinggi langsing, tubuhnya agak bungkuk dan usianya sudah lanjut. Di tangan kanannya ada sebuah tongkat yang hampir sebetis besarnya. Tongkat ini terbuat dari baja asli dan dilapisi racun hijau yang dahsyat. "Kas lenyapkan mereka, tongkat baja hijau," kata Raja Rencong. Tongkat baja hijau tertawa mengekeh. Tongkat bajanya diketuk-ketukan ke lantai arena. Hebat sekali, semua orang merasa bagaimana lantai yang mereka injak jadi bergetar. Panglima Sampono dan kawan-kawan segera maklum bahwa manusia berjubah hijau ini tinggi sekali ilmunya dan senjata di tangannya sangat berbahaya. "Tak usah khawatir Raja Rencong," kata tongkat baja hijau. "Manusia-manusia macam kunyuk-kunyuk ini mudah saja dibereskan." Lalu dia menyapu paras keempat orang di hadapannya dan bertanya, "Hei, kalian mau maju satu-satu atau berempat sekaligus? Bagusnya berempat saja biar cepat kubereskan." Merah paras keempat tokoh itu. Apakah keempat tokoh di bawah kepemimpinan Panglima Sampono bisa menghadapi tongkat baja hijau? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.